Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yakun nutfatan min maniyuma. Bukankah dia dahulu tetes mani yang ditumpahkan tanda kurung ke dalam rahim. Al-Quran ayat yang sangat luar biasa intim. Dia seolah-olah itu berbicara face to face dengan manusia secara langsung ke dalam lubuk hati yang paling dalam. Dia itu refleksi kata-kata yang begitu dewasa, yang hampir tidak mungkin tidak bisa dipahami oleh manusia yang berakal, baik itu untuk manusia maupun kalangan jin di dalam hal ini. Al-Quran mengatakan bahwa wahai engkau pendurhaka Al-Quran, apakah engkau tidak sadar bahwa dahulu kau itu adalah setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim. Lalu engkau begitu pongahnya, engkau begitu sombongnya dengan apa yang kau miliki saat ini, wahai pembesar-pembesar kaum kafir Quraisy. Apa yang kau punyai saat ini untuk menjadi oposisi bagi nabiku, untuk menjadi lawan politik bagi nabiku, untuk membangkang kepada nabiku. Apakah kau lupa dulu kau adalah setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? Kita tidak akan merasa nyelekit karena kita tidak menjadi musuh Rasulullah. Kita tidak akan merasa sakit yang begitu dalam dengan kata-kata Al-Quran ini karena kita tidak membangkang kepada Rasulullah. Namun ketika ayat ini disampaikan kepada musuh-musuhnya Rasulullah, perasaan-perasaan tertampar, harga dirinya tercoreng, kemuliaannya, kehormatannya pasti akan dirasain. Hei, kau lupa kau dulu adalah setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim, sehingga kau kini berbangga-bangga untuk terus berusaha 1 kali 24 jam memadamkan kemuliaan, kebaikan, keagungan Islam yang sejati. Sakit begitu ya. Coba posisikan diri Anda sebagai Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Kotok. Apalagi sih musuh-musuh Rasulullah yang luar biasa ganas. Abu Sawab ya, siapa itu, Hindu dan kawan-kawan. Ketika digituin oleh Al-Quran, gak usah jauh-jauh ngomongin tentang kebesaran berhala-berhala kalian, gak usah. Gak usah jauh-jauh kalian begitu membanggakan nenek-nenek moyang kalian. Bahkan di dalam beberapa sejarah sirah dari kalangan Sunni juga mentasbihkan bahwa sebenarnya berhala-berhala itu adalah juga orang-orang suci dari garis keturunan Nabi. Terserah, namanya juga sirah, namanya juga sejarah. Semua berhak untuk menyampaikan apa yang mereka ketahui, apa yang mereka pahami, apa yang mereka sampaikan secara ilmiah, berhak. Tidak ada di dalam Islam itu otoriter untuk mencap bahwa Syiah yang paling benar, bahwa Sunni yang paling benar, bahwa Hanafi yang paling benar, Maliki, Syafi'i dan lain-lain yang paling benar. Tidak, semua berhak. Namun jangan sampai keberhakan itu bisa engkau naik tingkat menjadi ujub, menjadi takabur, menjadi riya, dan engkau mengikuti perilaku-perilaku
Pembesar-pembesar kaum kafir Quraisy pada saat itu juga merasa berat untuk membangkang kepada Al-Quran, untuk merusak nama baik Muhammad, untuk menghancurkan Al-Quran, menenggelamkan Al-Quran. Jangan. Karena Allah sangat melaknat mereka. Keberpalingan mereka, kedustaan mereka, pengingkaran mereka. Nggak usah jauh-jauh ngomong tentang sejarah lah. Nih aku sentil saja. Kau lupa dulu kau adalah tetes mani yang tumpahkan, Allah katakan tuh. Tumpahkan ke dalam rahim. Kita sudah menemukan ketika kalian bersenggama, ketika manusia bersenggama tanpa izin Allah, tidak tertembak air manimu itu ke dalam rahim perempuan. Ada bantuan dari Allah. Ini bukan hal yang jorok, bukan hal yang cabul. Saking intimnya Al-Quran itu kepada manusia, hampir tidak ada kitab-kitab yang menyerupai Al-Quran itu. Bukan hampir, bahkan tidak ada sama sekali. Yang kata-katanya itu selevel Al-Quran. Bukannya karena saya begitu berbangganya, begitu merasa diri juga menjadi ujub, menjadi riam, menjadi takabur karena penelahan Al-Quran yang sedikit demi sedikit menemukan banyak hikmat. Bukan. Karena Allah sudah mengklaim seluruh manusia, baik dari kalangan jin, setan, marakayangan, bersatu untuk membuat satu ayat. Allah pastikan tidak bisa. Ini kan tantangan-tantangan semacam ini kan bisa secara ilmiah, bisa secara teoritis, bisa secara gamblang. Dengan izin sekarang yang sudah di abad milenial ini, untuk dipatahkan kan bisa, sangat bisa. Dikumpulkan ahli teknokrat, ahli sains, ahli sastra untuk membuat satu surat saja kan bisa kalau mau. Seperti di awal-awal dalam kuliah kan sudah dijelaskan itu bagaimana bisa kalau kalian benar-benar ingin membuat sebuah kitab untuk menyaingi Al-Quran, bersatu. Lulusan Oxford, lulusan Stanford, lulusan manapun, universitas negeri yang pintar-pintar, yang cerdas-cerdas, kalau mau, tidak ada satu ulama pun yang berhak untuk menghalangi mereka. Tidak satu ada ayatullah atau siapapun berhak untuk menghalangi mereka, karena Allah yang menantang. Allah yang menantang. Silakan kalian berlomba-lomba, kaum jin manusia, ayo buat satu surat saja, nggak buat satu surat, satu ayat saja menyerupai Al-Quran. Keintimannya, kedekatannya dengan jiwa manusia begitu paham. Bahkan Tuhan yang Muhammad itu seolah-olah bisa seperti Bapa bagi kita, bisa seperti teman bagi kita, bisa seperti sahabat, bisa seperti guru. Lengkap di dalam Al-Quran, karena itu adalah perkataan Tuhan, perkataan pencipta semesta alam, yang Jibril jamin kemurniannya, keasliannya akan dia jaga sampai kiamat. Jadi nggak perlu dengan bawa-bawa bukti-bukti, batu-batu atau apapun itu, bukti-bukti apa sih di dalam dunia geologi atau apapun itu, penemuan-penemuan, observasi, berkumpullah buat saingannya Al-Quran. Kami akan bekerja sama untuk menghadapi tantangan Al-Quran, akan berusaha membuat seperti Al-Quran. Jadi tidak ada satu ulama pun yang berhak untuk menghalangi kami, karena ini tantangan langsung dari Allah. Begitu. Kembali kepada surat ini, Allah menyentil itu para pembesar-pembesar kaum kafir Quraisy. Bukankah mereka dahulu itu setetes mani yang aku tumpahkan ke dalam rahim?
Alhamdulillahirabbil alamin.